Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan Perisai Islam Channel bersama Penatua Tribun Slayer. Di sini kita akan selalu membahas para tritung-tritung penghujat Islam, karakternya kita telanjangi habis-habisan. Nah, sekarang ini kembali si banci tua, muka lutut Tepudin, wakil Yesus terbaik di Indonesia. Setelah menghilang beberapa jam, akhirnya dia kembali dan memberikan petuah-petuah, ceramah-ceramah, bukan ceramah, kuregma-kuregma penuh kasihnya terhadap Islam. Seperti apa, ikhwah? Kita saksikan bersama-sama. Kok di mute? Ini kita buka dulu. Abre. Nah, dia udah kembali ya. Dia sudah kembali sekarang. Dan dia, terlihat, wih buset, terlihat suram wajahnya, terlihat berantakan gitu, dan terlihat di tempat yang baru ini ya. Kita kayaknya kayaknya kemarin itu dia sempat tidur di jalanan ya, menggembel gitu, menggembel dengan penuh kasih. Sehingga dia bisa baru muncul sekarang lagi. Agak tersendat mungkin, ininya apa, keuangannya. Ini makanya dong, ayo dong tritung-tritung penghujat disupport dong ini, si Tepudin, korban penebus hujat kalian. Untung dia ada lagi yul. Coba kalau misalnya dia mati. Coba kalau misalnya dia, celaka tapi nggak penting, nggak ada hubungannya dengan Islam. Ini kan jadi aib buat kalian, iya nggak sih? Nah ini mumpung dia keluar lagi dengan wajah lusuhnya dan kecapean, kayaknya dia capek deh. Lama-lama dia bakal mati karena kelelahan deh dari kaburnya ini. Kita dengarkan dulu seperti apa yang dia omongkan tentang Islam. Muhammad bohong. Tidak ada itu cerita Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadron. Nggak ada, saudara. Halusinasi Bang Mamat yang penuh dengan cerita-cerita aneh. Kenapa ceritanya aneh? Ya memang aneh ceritanya. Akal-akalan, bohong-bohongan. Dalam bulan puasa itu ada sholat tarawih. Pak Pendeta, sholat tarawih itu yang benar apa? 11 rakaat atau 23 rakaat? Ya itu ya jangan tanyakan ke saya, tanyakan ke Somad, tanyakan ke orang Muhammadiyah. Ya, paling gitu aja yang bisa kita lihat ya, kelakuannya tidak berubah, dia masih mencari makan dengan cara menghujat Islam demi kebesaran nama Kristus gitu. Bahas bilang bahwa Lailatul Qadar itu dongeng gitu, padahal Nabi Muhammad sendiri yang mengalaminya dan Nabi Muhammad sendiri yang memberitahunya, seorang nabi gitu kan. Apakah semua yang dikatakan nabi-nabi itu jadinya dongeng? Kan nggak begitu gitu loh. Yang ada biblos baru isinya dongeng. Kenapa bisa begitu? Karena contoh misalnya ya, contoh nih misalnya. Mereka kan suka bawa-bawa ini ya, bawa-bawa tempat gitu di Yunani sana, Yunani misalnya. Di Yunani sana, di mana, di daerah-daerah Romawi sana ya. Nah, terus di daerah-daerah orang Romawi sana tentunya ceritanya berarti bisa diklarifikasi di dalam sejarah-sejarah Yunani kan begitu harusnya ya. Nah, kita lihat misalnya contoh kayak gini. Contoh nih, kalau misalnya kita pengen lihat dongeng, ke sini nih Tepudin. Abre, keluarlah yang dikasihi. Google pengurapan. Nah, misalnya di sini kita lihat. Di Matius 27 nomor 52. Nah, ini ya. Ini Yerusalem ya, berarti di Yerusalem nih. Berarti di daerah ini kan yang ininya Romawi.
Ini ada sebuah kejadian besar nih, wah. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Mana ini literasi dari Romawinya ada gempa bumi ketika penyaliban seorang narapidana di sana? Ini harusnya kan berita spektakuler ini. Ada nggak? Nggak ada, dongeng berarti. Nah, tambah sekarang ini. Dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan dirinya kepada orang. Sekarang kita lihat, di dalam kekristenan itu, zaman itu ada Yahudi dan juga orang-orang Romawi dan orang-orang Herodian. Ada literasinya dari mereka yang menyatakan memang ada zombie kudus bangkit gitu. Kemudian menampakkan diri. Ini satu kota ngelihat loh, satu kota ngelihat loh. Tuh, ini juga sampai ada testimoninya nih, versi Biblos Yunani. Kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ini kan harusnya masuk kan? Harusnya masuk ke berita orang-orang Romawi gitu. Apakah ada? Nggak ada. Dar, selamat datang di negeri dongeng. Gitu loh, Teh Pudin. Nah, kalau misalnya mau lihat yang mana yang dongeng gitu. Ini baru satu, gue masih bisa bawa banyak yang lainnya di dalam Biblos gitu. Karena Biblos ini menyangkut ke kota-kota Romawi yang dimana Romawi ini sudah mengenal budaya tulisan. Aturan setiap kejadian ajaib ini ada tulisannya gitu. Dongeng-dongeng Dewa Pagan Yunani aja ada kok tulisannya. Masa yang kayak begini nggak ada? Ini spektakuler, my brethren. Ya nggak? Gitu. Jadi jangan bertakia Korintus ngomong sesuatu yang nggak ada gunanya, Teh Pudin. Itu tanggapan mengenai dongeng. Sekarang kita tanggapi kehidupannya Teh Pudin. Terutama untuk Tritung Penghujat. Mohon didengarkan. Tritung Penghujat, lu bisa lihat tadi dari penampakannya. Ini gue kasih lihat lagi mukanya Teh Pudin. Nah, lihat wajahnya. Ini muka orang yang kecapean. Lihat. Mau dia mandi berapa kali pun, wajah kelelahannya ini kelihatan. Wajah mulai tidak bisa mengikuti ritme yang dia buat sendiri, kesusahan yang dia buat sendiri, ini mulai kelihatan. Dia udah nggak bisa mengikuti ritme tersebut. Atau dengan kata lainnya, bentar lagi ini orang akan mati di perjalanannya. Berdoa saja, dia mati itu ada nyambungnya dengan keimanan Tritung gitu. Tidak mati karena dibegal atau mati karena ditabrak atau mati yang aneh-aneh lah, pokoknya matinya yang nggak nyambung gitu. Karena serius orang tua ini kasihan. Dia ini hidup susah melunta-lunta, dia bawa keluarganya susah juga gitu. Kasihan kan? Kasihan banget. Maka dari itu, gua kasih tahu aja Tritung Penghujat, donasi yang kenceng, pinjaman online diperbesar lagi. Demi siapa? Demi kehidupan si domba penebus hujat yang sudah tua ini gitu loh. Kasihan, lihat jaketnya juga terlihat murah, hotelnya terlihat berbeda, setiap sehari sekali, buset dah. Ini ada tisu lagi, lihat ini tisu, ini pasti buat apa? Ya tahulah orang tua kan ya. Kalau misalnya boker nggak bisa bersih gitu, makanya tisu sampai ada di kasur. Tisu toilet loh. Jadi ya itulah, kasihanilah dia, berikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya yang sudah di ujung-ujung hari ini, my brethren. Karena memang wakil Yesus terbaik itu Teh Pudin. Lu nggak bisa mengharapkan sesuatu yang lain dari siapapun kecuali kepada Teh Pudin gitu. Teh Pudin ini adalah Tritung terbaik, wakil Yesus terbaik untuk kalian. Makanya mesti didonasikan, diindomisasi semaksimal mungkin. Jangan pedulikan anak istri kalian, wahai Tritung Penghujat. Teh Pudin itu mesti hidup selalu. Karena dia cuma bisa apa ya? Dia cuma bisa hidupnya itu menghujat Islam demi penghiburan iman kalian. Tanpa penghujatan yang dia lakukan, iman kalian tidak terhibur. Makanya bagaimana cara berterima kasihnya? Ya itulah donasi yang kenceng gitu. Karena menghujat Islam membuat keluarganya kenyang. Kan gitu ya.
Itu aja yang aku bisa komentarin. Ternyata Teh Pudin masih ada walaupun dengan tanda-tanda kelelahan yang amat sangat, ikhwan fillah. Kita doakan yang terbaik untuk agama kita dan juga untuk Tritung Penghujat. Jangan terguncang, terima kenyataan yang ada. Inilah era kebenaran. Di eranya Penatua Triun Slayer. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.